Oke, sudah live kita ya. Minum wedang jahe pakai serai biar suara kembali dahsyat. Oke, selamat pagi ya kepada rekan-rekan satu perjuangan ya di Republik ini. Ya, kita tidak akan pernah berhenti ya sampai dinasti Jokowi ini benar-benar punah dari Republik ini ya. Jangan pernah berhenti karena negara ini bukan milik dari keluarga Jokowi ya, ini milik milik kita bersama ya, diperjuangkan oleh nenek moyang kita bersama, bukan untuk Joko Widodo ya. Nih, udah, ini minum wedang jahe dulu ya sama serai biar enak apanya. Enak banget nih serai wedang jahe biar mantap ya. Jujin, suruh jupanengit suara anak, musik nak. Ya, judul kita lapor Bareskrim terbukti manipulatif ya. Bahwa hasilnya bisa dipesan, maka kita tolak jika tidak melibatkan ahli-ahli tim pencari fakta. Ya, ahli-ahli independen, jangan main-main ya. Jangan sampai nanti hasil dari Bareskrim Polri ini menjadi bumper justru ya untuk meskipun kita tidak tahu sampai sekarang bentuk dari ijazah Joko Widodo, nanti mereka mengatakan identik ya, bukan autentik tapi identik, kan bingung. Identik dengan punya orang lain bukan berarti dia autentik, kan itu masalahnya sekarang ya. Apakah MNU beraksi lagi, Bang? Ini yang mau kita laporkan ya. Jadi nanti saya ke Jakarta ya, saya akan melaporkan Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar ya, dan Christopher Harimanrianto. Jadi saya, supaya ini bukan hanya live ya, nanti saya buatkan video satukan ini dengan yang ada di screen saya ini ya. Nah, ya di screen saya ini sudah saya rekam ya bagaimana Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto ya di BAP mereka. Itu kita dapati ya, khususnya saya sebutkan di sini ya. Ini file video CH07 1717 sampai 1839 ya, yang saya tunjukkan di sini ya, file video CH07 1717 sampai 1839. Nah, 1717 itu 1 menit sebelum kedatangannya Mirna Salihin yang mereka potong itu file CH7 ya, sebelum 1717 sampai setelah 1717. Jadi 1718 itu Mirna Salihin datang ya, 1 menit mereka potong. Nah, disitulah ya supaya mengaburkan ya pergerakan tangan Mirna Salihin. Setelah sampai ke meja 54, seharusnya tangan Mirna Salihin yang mengambil sedotan itu dari atas meja sebelum masukannya. Nah, itu dikaburkan sehingga seolah-olah Jessica yang memasukkannya dan dituduh, sehingga Tito Karnavian dan Krisnamurti ini sukses ya dalam memanipulasi kasus ini gitu. Nah, di situ di file video CH07 1717 sampai 1839, disinilah Muhammad Nur Al-Azhar kita dapatkan di metadatanya, yaitu Director Created with Super C ya 2013. Jadi versi 2013 ya, Super C Builder 59 plus Recorder
writing application eRightSoft. Nah, inilah eRightSoft inilah ya sebagai aplikasi gratisan yang dipakai oleh Muhammad Noel Azhar untuk mengubah jenis kodeknya harusnya bagus, malah diturunkan. Terus resolusinya harusnya 1920 kali 1920 pixel lebar, 1080 pixel tinggi. Nah, diturunkan menjadi 960 pixel lebar dan tinggi 576. Jadi hampir seperempatnya saja gitu disisakan. Ya, jadi distorsi itu berikut juga dengan apa namanya laju frame-nya, ya, frame per detik harusnya 25 sesuai dengan keluaran DVR TelView FD161S, ya, 25 frame per detik, ya, karena hanya ada dua opsinya, ya, 30 atau 25 gitu, ya, untuk Indonesia 25. Nah, 25 frame per detik dia turunkan pakai eRightSoft tersebut menjadi 10 frame per detik. Jadi total ya kerusakan data itu akibat apa namanya akibat kerusakan spasial ya maupun temporal itu 90% hilang data, tersisa sekitar 10% saja data. Itulah yang diamati oleh Hakim Binsar Bultum dan Partai Tulsutapea ya. Di di metadata untuk file CH07 1717 sampai 1839 ini kita dapati juga di metadatanya tersebut pada BAP Muhammad Noel Azhar itu writing library ya, writing library eRightSoft. Kalian bisa download sendiri dan dicoba, itu gratis itu ya. Dan ini tetap disangkal oleh Muhammad Noel Azhar dengan mengatakan bahwa eRightSoft ini adalah software bawaan untuk DVR karena membantu perekaman katanya. Itulah konyolnya polisi ya kan, sudah kedapatan masih aja terus meneruskan kebohongannya dengan mengatakan bahwa eRightSoft ini software yang sudah terinstall di DVR untuk membantu perekaman katanya. Nggak ada hubungannya dengan perekaman, tapi asal aja dia jawab, itulah ya. Berikut juga dengan di metadatanya di BAP Muhammad Noel Azhar ya, file video CH01 1546 sampai 1830 ya. Di sini juga didapati director created with Super C ya, 2013 builder 59 plus recorder dan writing application eRightSoft ya untuk file video kamera 1. Kamera 1 itu yang menangkap harusnya pergerakan Jessica ketika di kasir ya, malah dikaburkan oleh Muhammad Noel Azhar. Begitu juga dengan file video 03 ya, file video 03 1555 sampai 1718 ya. Di sini dimanipulasi ketika Jessica berada di cocktail bar ya, bar koktail itu ya, seolah-olah mendistorsikan kepalanya untuk mengamati kejadian di meja 54. Nah, itu dia pakai juga writing application eRightSoft. Di situ director sama created with Super C 2013 builder 59 plus recorder. Terus di file video CH09 1535 sampai 1659 sama ya. Di sini 1535 sampai 1659 dia pakai juga eRightSoft dan FreeMake ya. eRightSoft terutama di sini di metadatanya ya. Jessica di sini dituduh memasukkan memasukkan cyanida ya pukul 16.29.50, padahal itu hasil dari rekayasa dia ya, Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto menggunakan eRightSoft dan FreeMake. CH09 1535 sampai 1659 ya.
Nah, itulah ya, inilah keluaran dari hasil dari laboratorium forensik Bareskrim. Bagaimana mungkin kita mempercayakan hasil uji forensik terhadap ijazah Joko Widodo jika mereka sudah terbiasa manipulatif semacam ini? Ya, mereka sudah terbiasa tipu-tipu semacam ini. Harusnya, ya, ini dibubarkan ini, ya, laboratorium ini. Bareskrim ini sudah nggak layak, ini sudah nggak layak pakai, gitu ya. Oke, di samping itu ya, nah nanti yang kita laporkan juga adalah Nur Samran Subandi. Nur Samran Subandi atau Dr. Nur Samran Subandi ini adalah kepala laboratorium toksikologi Bareskrim. Ya, dia menggunakan persamaan model matematika AX kuadrat tambah BX tambah C untuk persamaan penguraian cyanida. Di sini dia buat Y sama dengan 0,1569 X kuadrat minus 35,601 X ditambah 9834,4. Setelah kita ekstrapolasi ya, dengan bertambahnya waktu, maka cyanida di dalam gelas justru menuju, ya, konsentrasi cyanida di dalam gelas justru menuju tak berhingga. Itu kan sudah tidak benar itu, ya. Begitu juga dengan seperti yang saya terangkan kemarin, ya, dia dari persamaan hancur-hancuran itu, ya, dia mendapati bahwa 10 Januari 2016 pukul 10.30 siang itu dilakukan percobaan, ya. Lanjutnya dari persamaan itu didapatkan, ya, referensi dari hari Minggu 10 Januari 2016 10.30 siang dikurangi 90 jam 9 menit 36 detik. Hasilnya menurut dia 6 Januari pukul 16 lewat 39 dan 36 detik. Padahal setelah kita kalkulasi secara manual yang seharusnya anak SD saja bisa, maka hasil pengurangannya adalah hari 6 Januari, ya, 6 Januari 2016 pukul 16.20, 16 lewat 20 menit lewat 24 detik, yang seharusnya Jessica bukan duduk di meja 54 dan menaruh cyanida seperti tuduhan mereka, tetapi Jessica 16.20 itu berada di kasir sedang membayar close bill. Nah, inilah nanti kita laporkan, ya. Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar, Christopher Harimandrianto, dan Nur Samran Subandi, supaya nanti publik tahu bahwa laboratorium komputer forensik toksikologi Bareskrim Polri itu manipulatif. Kita nggak bisa mempercayai mereka. Oleh karena itu harus dibentuk tim pencari fakta, ahli independen isinya, dan memberikan pengujian, melakukan pengujian di 3 lapor yang berbeda di 3 negara. Singapura bisa, Australia bisa, dan Malaysia bisa, ya. Kita tidak percaya lagi keluaran dari Bareskrim Polri, karena ya salah sendiri kenapa kalian manipulatif, makanya nggak bisa dipercaya, ya. Nah, ini sudah saya rekam, nanti videonya bisa kalian ini, ya, kalian lihat berikutnya. Nah, inilah hasil ekstrapolasi saya, ya, pakai program Python yang didasari dari persamaan dari Nur Samran Subandi, ya. Ketika X-nya atau waktu dalam jam itu menuju 300, ya, justru makin naik lagi waktunya, naik terus ya, konsentrasi cyanidanya. Kan nggak mungkin, pasti salah itu. Bayangkan, ya, sekelas laboratorium Bareskrim salah memodelkan laju penguraian cyanida pakai kuadratik, parabola terbuka, kan konyol itu. Tapi itulah memang kualitas dari Bareskrim kita, itu loh. Dan itu pun Nur Samran Subandi tidak pakai program apa-apa, pakai Excel. Bayangkan resolusi dari Excel.
kan itu kan untuk perkantoran. Laboratorium toksikologi pakainya Excel itu loh ya. Terus berikutnya biar saya rekam di sini di layar saya ya. Di file video 17, 15, 11 sampai 16, 17 di situ ya jumlah frame-nya 98.750 frame, tetapi yang didapati Muhammad Noah Al-Azhar katanya cuma 2.707. Jadi ada 96.043 frame hilang dan sengaja dihilangkan. Kemana itu? Ya kalau mau motong gampang ya, membuang ya. Nah itu juga diakuinya apa? Salah ketik, metadatanya salah ketik. Itulah parahnya. Begitu juga di kamera 9 pukul 15.35 sampai 16.59. Di situ tertera jumlah frame-nya 50.910. Tetapi dalam penjelasannya dikatakan dari file video tersebut ditemukan 50.810. Jadi katanya dia salah ketik. Yang salah ketik adalah di metadatanya. Harusnya 50.810. Tetapi 50.910. Bayangkan, metadata salah ketik. Itu hanya ada di laboratorium Bareskrim Polri. Apakah kita percaya dengan teknik-teknik ancur-ancuran semacam itu? Enak kali ini jahe dan serai ya. Begitu juga dengan tadi kamera 9 dan kamera 17, ini kamera 7 ya. Kita bandingkan dua metadata ini ya, CH07 1557 sampai 1717 ya, 1557 sampai 1717. Di situ Jessica ya, kamera 7 itu menyoroti dari depan ke arah meja 54 ketika Mirna Salim belum datang, dan di situ Jessica dituduh memasukkan cyanida ya dari kamera depan ya. Tapi di situ juga lah dipakai di red shot tersebut ya. Ya, di metadatanya Muhammad Christopher Hariman Rianto itu jumlah frame-nya adalah 120.950. Sementara untuk file yang sama di BAP Muhammad Noah Al-Azhar ya, untuk CH 07 1557 sampai 1717 itu jumlah frame-nya 120.900 frame. Kemana 50 frame ya? Di BAP Christopher 120.950. Di BAP-nya Muhammad Noah Al-Azhar 120.900. Di mana itu 50 frame? Kalau 10 frame per detik berarti 5 detik itu data itu hilang, video itu hilang. Kemana itu? Pasti mereka beralasan lagi metadata salah ketik lagi ya. Itulah kualitas Bareskrim Polri ya. Terus seperti saya jelaskan, tapi kemarin belum saya rekam ya, screen recorder ini. Inilah alasan ya mengapa kita harus laporkan ini, supaya publik tahu dan tidak percaya begitu saja laboratorium Bareskrim Polri. Kita harus laporkan dan ungkap ini ke dunia publik nasional maupun internasional, betapa rusaknya, bobroknya kepolisian Republik Indonesia itu ya. Nah di sini ya, di kamera 7 di folder yang ditangan oleh jaksa ya, pada tanggal 10 Agustus 2016 pada saat Muhammad Noah Al-Azhar dipanggil sebagai ahli, itu isi folder CCTV 7 cuma 2 file ya. Sementara pada saat 20 Juli 2016, 2 minggu sebelum ya kalau nggak salah ya, 2 minggu sebelum ya, kamera tuh CCTV 7 foldernya ada 4 pada saat Agus Triyono dihadirkan sebagai saksi fakta 20 Juli 2016. Dalam selisih 2 minggu ya,
pada saat 20 Juli 2016 isi folder CCTV 7 itu 4, pada saat MNU 10 Agustus menjadi cuma 2. Itu isi flash disk di tangan jaksa, berubah-ubah sesuai dengan perintah dari si Tito Karnavian dan Krisnamurti dan Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Muhammad Nur Al-Azhar ini adalah Ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia, asosiasi yang dibentuknya sendiri. Anggotanya, pengurusnya lah Christopher Harimanrianto dan Joshua Sinambela itu, ya. Begitu juga dengan kamera CCTV 9 pada saat 10 Agustus, ya, isi flash disk jaksa itu 2 file. Pada saat 20 Juli 2016, pada saat Agus Triono dihadirkan sebagai saksi fakta, itu isi folder CCTV 9 menjadi 3, ya, kadang 2 kadang 3. Tadi folder CCTV 7 kadang 2 kadang 4, suka-suka mereka. Di mana integritas data itu? Padahal, ya, jaksa ini siapa itu, Sandi Handika mengatakan, izin yang mulia, kami tidak menyentuh atau mengubah barang bukti, menipu. Jadi, ya, ini juga akan kita laporkan jaksa-jaksa ini, ya. Sandi Handika, Sugika Arvalo, Ardhito Muardi, Wahyu Oktaviandi dan lainnya. Nah, jumlah folder juga di tangan jaksa itu berbeda. Bukan hanya isi folder, jumlah folder. Pada saat Jessica dihadirkan sebagai terdakwa pada tanggal 15 Juni, pada saat 28 September 2016, isi folder di dalam flash disk jaksa itu 13 folder. Sementara pada saat Agus Triono dihadirkan, ya, pada tanggal 20 Juli 2016, isi folder itu cuma 11. Bayangkan, ya. Munculnya folder CCTV 15 dan 16 itu tidak diketahui oleh publik dan oleh hakim. Begitu juga dengan folder CCTV 3, ya. Pada saat 28 Juli 2016, isinya cuma 2 potongan file atau 2 file. Tetapi pada saat 20 Juli 2016, ya, seminggu sebelumnya, itu 3 file. Inilah hancurnya, ya, lembaga penegakan hukum di Indonesia yang kebenarannya itu tidak ada. Yang penting kalian menang dan dapat jabatan, dan semua ini orang-orang naik jabatan, ya. Si Tito Karnavian, Tarun minum jahe. Tito Karnavian menjadi Kapolri dari Kapolda Metro Jaya 2016, Kapolri. Terus Krisnamurti, ya, Dirkrimum Polda Metro Jaya 2016, langsung naik dia Wakapolda Lampung, ya, walaupun setelah berkasus dengan perempuan, seorang perempuan dia dicopot, tapi sekarang sudah bintang 2 dia. Muhammad Nur Al-Azhar, dulu AKBP, sekarang Kombes, ya. Terus para jaksa-jaksa ini semua, naik semua jabatan, ya. Ardhito Muardi, terus Sandi Handika, Haribowo terutama itu, ya, Sugika Arvalo, mereka masuk ke lingkaran Jaksa Agung sekarang, ya. Inilah hadiahnya bagi mereka yang menjilat dan berkomplot, gitu, ya. Nah, itulah mengapa, ya, alasan saya menolak hasil dari Baris Krim Polri terhadap uji forensik terhadap ijazah Joko Widodo, karena mereka tidak melibatkan ahli di berbagai universitas, ahli-ahli independen di luar. Mereka maunya sendiri, padahal terbukti mereka sudah sering melakukan tindakan
manipulasi itu, ya. Jadi kalau mereka tetap begini, maka kita mendesak untuk dibawa ini ke persidangan internasional, lembaga hukum internasional di Den Haag, The Hague, ya.